Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah RO yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibilang jamaah RO enggak ini? Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan cuma patut, wajib kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu, bermuajahah untuk satu majelis ilmu, satu majelis yang sangat mulia tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kita patut bersyukur atas segala kenikmatan-kenikmatan yang lain yang begitu banyak itu, yang tentunya tidak perlu kita sebutkan satu persatu karena memang tidak bisa kita hitung gitu. Jadi kewajiban kita adalah selalu bersyukur dengan semaksimalnya syukur. Kemudian selanjutnya selawat serta taslim kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kepada beliau kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya beliau kelak di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan mengapa saya tiba-tiba mengangkat satu tema yang sebetulnya ada dua tema di sini kan, ada dua judul di sini, ada syukur, ada sabar. Dua tema yang masing-masing besar tentunya. Makanya yang tadi disampaikan mungkin oleh beliau bahwa berat nanti nih, kesian nanti. Jadi tentunya kita hanya akan menyampaikan secara umum, karena memang dua-duanya ini tema yang besar, perlu mungkin kita sampaikan di berbagai pertemuan, di sekian pertemuan. Dan insya Allah kita akan ringkas secara umum di pertemuan kali ini. Latar belakang alasan saya mengangkat tema ini karena setidaknya ada beberapa alasan, setidaknya ada dua, terkait dengan beberapa fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini. Yang pertama, saya tertarik untuk mengangkat ini karena ada seorang jurnalis yang sangat terkenal, yang memiliki followers banyak, jadi banyak pengikutnya, banyak fansnya, sehingga ketika jurnalis ini menyampaikan sebuah statement, menyampaikan sebuah kalimat, menyampaikan sebuah pendapat, tentu diaminkan oleh sekian juta followersnya. Tentu diaminkan, bahkan mungkin sebagiannya dianggap sabda, gitu. Dianggap suatu kebenaran mutlak. Gitu. Jadi saya tertarik untuk membahasnya. Mengapa? Karena banyak yang ganjal. Nah, ini yang pertama. Apa kata jurnalis ini di dalam sebuah tulisannya atau caption ya? Jurnalis ini mengatakan bahwasanya apabila engkau ingin mengetahui kehidupan, maka menikahlah. Nah, ini kalimatnya. Sekilas mungkin masih bagus. Yang pertama ini, barisan pertama.
Kemudian dilanjutkan. Tapi kalau mau hidup tenang, jangan pernah menikah. Kan mulai kita jadi mulai susah. Tapi kalau mau hidup tenang, jadi ini kalimat yang tidak tepat ya untuk Ustaz Bayu, jangan sampai langsung ditelan teman-teman. Karena ini yang mau kita luruskan ini. Jangan sampai takut ketika mendengarkan ini. Karena memang sesat ini, makanya perlu kita luruskan. Ya, katanya kalau ingin hidup tenang, maka jangan pernah menikah. Karena apa namanya? Cobaan hidup. Kemudian berbagai musibah-musibah hidup itu muncul setelah pernikahan, katanya. Ini katanya ya, ini katanya. Nah, Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala ini, maka dari itu tadi ada kaitannya dengan ini kita antara sabar dan syukur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang menjadikan saya tertarik untuk mengangkat tema ini, ada kebijakan di salah satu daerah yang tidak perlu. Sebelumnya tadi saya tidak perlu sebutkan namanya karena kita bukan fokus ke namanya, kita perlu fokus kepada isunya itu. Ada di sebuah daerah seorang pejabat yang dia memiliki kebijakan untuk pemberian bansos itu ada satu syaratnya. Syaratnya adalah apa istilah ilmiahnya itu yang artinya itu pemandulan secara permanen, Pak ya. Nah, jadi syaratnya kalau kita mengambil bansos, kalau dulu kan ada ya, ada vaksin lah, ada syaratnya vaksin, ada banyak hal itu kan. Kalau sekarang ya, kalau ini gubernur ini buat gebrakan lah, menurutnya bagus lah ya. Jadi harus ada surat bahwa dia sudah melakukan KB itu tadi, KB permanen, pemandulan permanen bahasa lainnya. Ketika ditanya kenapa memiliki kebijakan demikian, nah, dia menurutnya ini supaya ekonomi normal di daerahnya itu. Menurutnya yang menjadikan ekonomi gonjang-ganjing itu ya banyaknya angka kelahiran gitu. Nah, jadi habis dimakan sama orang-orang ini. semakin banyak kelahiran, menurutnya itulah yang menjadikan ekonomi tidak normal gitu. Jadi menurutnya perlu dibatasi. Nah, ini ngeri kan Pak ya? Dari mana muncul logika demikian? Tentu muncul lagi dari logika pribadi misalnya itu, atau bahkan mungkin muncul dari ide-ide orang yang bukan tidak Islami tentunya itu. Ya, bukan Islam, itu jauh daripada Islam. Nah, tadi yang pertama menganggap bahwa sumber bencana itu adalah setelah menikah, sehingga kalau mau tenang ya tidak usah menikah, begitu tadi pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi sumber kemiskinan itu ya karena banyaknya penduduk ya, itu semuanya perlu diluruskan. Nah, bagaimana Islam sebenarnya memandang hal-hal demikian? Nah, ada satu ayat yang membantah semuanya, langsung membantah semuanya tadi ini. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang sudah sering kita baca, Pak ya. Sudah kita hafal juga itu. Dan sering biasanya dibaca ketika takziah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi Islam memandang kehidupan dunia ini bukan soal nanti kalau kamu melakukan ini kamu akan kaya gitu. Nanti kalau kamu melakukan ini, kalau kamu menikah kamu sengsara, kalau tidak menikah bebas. Islam tidak begitu pandangannya. Tapi Islam mengajak kita untuk selalu bersabar dan bersyukur. Karena kedua hal ini dibutuhkan. Nah, yang namanya kehidupan dunia ini pasti warnanya begitu. Kadang-kadang kita
gembira, kadang-kadang juga bersedih. Kadang-kadang kena musibah, kadang-kadang kena kenikmatan, kena apa namanya, kelapangan. Jadi pasti itu yang mewarnai kehidupan dunia kita. Hanya Allah sebutkan, bahkan Allah sebutkan walanabluwannakum. Kalau kita tinjau dari sisi bahasa, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalimat di sini walanabluwannakum, di situ setidaknya ada dua penekanan di situ. Penekanan di situ. Ada huruf lam itu, lam taukid istilahnya, sama yang kedua adalah nun taukid. Walanabluwannakum. Kalau kita mengartikan pasti itu. Allah sudah pastikan itu di dalam ayat ini. Walanabluwannakum, pasti. Pasti tidak mungkin tidak. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Pasti Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut. Ya, selalu khawatir. Memang itu nanti yang menjadi apa namanya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walju, Allah juga pasti akan menguji dengan yang namanya kelaparan, kekurangan pangan. Pasti ada mewarnai kehidupan orang. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Dan kekurangan, kehilangan harta benda, kemudian kehilangan jiwa, ada kematian, pasti kan ada itu. Kehilangan keluarga, bapak, ibu, suami, istri, anak, pasti ada nanti. Pasti semuanya akan mengalami itu. Dan juga kekurangan dari buah-buahan, situ di ayat itu dijelaskan. Nah, maka artinya pasti akan terjadi, tidak ada namanya bisa dihindari itu tadi. Dengan menikah, dengan tidak menikah berarti terhindar dari bencana-bencana itu, tidak ada demikian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan tadi apapun keadaan kita ya pasti akan menghadapi yang demikian itu. Maka bagaimana Islam memandang mubasyiris shabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, ini tema kita ini. Jadi tadi kalimat-kalimat seorang jurnalis tadi ini ya bisa dikatakan sangat sesat, luar biasa itu. Bahkan sebaliknya ya, yang jomblo-jomblo, Allah jamin itu. Allah jamin kan. Wa anqil ayyama minkum was-salihina min iyakunu fuqara'u yughnihumullahu min fadli, kan begitu. Terkait dengan pernikahan. Nikahkanlah para al-ayama, orang-orang yang tidak memiliki pasangan. Kalau bahasanya mungkin jomblo ya. Bahasa gampangnya. Yang ada di antara kalian. Maka ayat ini saya pernah mendengarkan penjelasannya, sebetulnya untuk pemuda-pemudi yang ada di sekitaran kita itu menjadi tanggung jawab sosial sebetulnya. Karena ayat ini memerintahkan begitu, fankihul ayyama minkum wassalihina min imaikum. Nikahkanlah para tadi itu yang ada di antara kalian, jomblo-jomblo yang ada di antara kalian. Jadi perlu kita pikirkan, perlu ditanya-tanya itu, atau perlu dimudahkan jalannya, perlu diurus. Siapa tahu mungkin mau diantarkan, begitu. Jadi tanggung jawab sosial itu tidak bisa dibiarkan. Nah, Allah jamin itu, iyakunu fuqara'u yughnihimullahu min fadli. Kalau dia fakir setelah menikah itu, nanti Allah akan membuatnya yughnihimullahu min fadli. Allah akan mencukupinya. Dapat jaminan dari Allah. Jadi bukan kayak tadi itu, kalau mau menikah baru, kalau mau tenang jangan menikah. Karena kesusahan itu muncul setelah pernikahan. Sekali lagi, pasti akan kedua-duanya itu akan ada itu. Nah, makanya kalau kita sebagai tamu pun biasanya kalau menghadiri
eh, menghadiri pernikahan itu kan doanya begitu, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kan 2 kali kita doakan. Yang pertama, barakallahu lakuma, semoga Allah memberkahi kalian kedua mempelai dalam kenikmatan yang akan kalian alami nanti setelah menikah. Wa baraka alaikuma, dan semoga Allah memberkahi kesukaran yang akan kalian hadapi setelah pernikahan. Pasti ada itu. Nah, makanya didoakan di awal itu. Yang penting berkah. Kalau sudah Allah berkahi, aman insyaallah. Begitu. Wajah ma'bainakum fi khair, kan, dan Allah kumpulkan dalam kebaikan. Jadi Allah sudah sampaikan yang demikian itu. Maka tadi sekali lagi, bagaimana caranya untuk mendapatkan keberkahan? Keberkahan itu adalah bersabar. Bersabar ketika mendapatkan musibah, kemudian bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Nah, itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain yang sudah juga kita hafal, di antara karakter manusia itu memang selalu salah paham terkait kehidupan dunia ini. Makanya kita tidak boleh memandang dunia ini dengan logika, dengan perasaan. Allah sudah menunjukkan nantinya di berbagai ayatnya, Allah ajarkan itu. Makanya ada seorang, ini bukan muslim yang meneliti, tapi ada seorang yang baru mau muslim, namanya, kalau istilahnya itu ya orientalis. Ada itu, ketika dia mengkaji Al-Quran, dia lihat ternyata yang di dalam Al-Quran itu hanya mengandung hukum hanya sedikit sekali, itu hanya sekian persen hukum yang ada di dalam Al-Quran itu. Terus apa kandungan ayat yang sekian ribu itu? Kalau kita lihat nanti di dalam, memang bukan berdasarkan kata dia saja ini. Ya, ulama-ulama kita nanti sudah menyaring itu berapa ayat-ayat yang mengandung hukum dalam Al-Quran. Kalau yang pernah saya baca seperti Imam As-Suyuti misalkan, beliau menyimpulkan bahwa di dalam Al-Quran itu hanya ada sekitar 800 ayat yang mengandung hukum. Sedangkan di dalam Al-Quran itu kan ada sekitar 6.000. Ada satu pendapat 6.666 yang paling mudah untuk kita hafal. Walaupun ada pendapat lain berbeda, tapi sekitar 6.000-an ayatnya yang mengandung hukum di dalamnya hanya sekitar 800 saja itu. Jadi tadi ini yang menjadikan penasaran orang orientalis ini, orang yang penasaran akan Islam tapi mereka masih kafir itu. Nah, orang-orang barat yang memang kajiannya untuk mengkaji Islam tapi dicari celahnya, sebagai dia memandang Islam itu sebagai ilmu saja, ilmu pengetahuan, bukan yang lain. Terus apa yang selain 800 yang mengandung hukum, sisanya itu memberikan pandangan terkait dengan kehidupan itu. Memberikan prinsip-prinsip, memberikan pandangan terkait dengan kehidupan. Makanya lengkap di dalam Al-Quran terkait dengan pandangan hidup. Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadangkala kita menyukai sesuatu, membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kita. Begitu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang-kadang kita membenci sesuatu itu, mencintai sesuatu, tapi buruk bagi kita itu. Jadi tidak boleh mengikuti perasaan. Apa yang kita ikuti? Yang kita ikuti ya syariat Islam ini. Ketika kita melihat itu baik, kita ikuti, walaupun kita mungkin kurang setuju. Gitu. Tapi tidak menjadi patokan itu. Perasaan itu tidak menjadi patokan di dalam memandang kehidupan dunia ini. Nah, kalau di ayat lain juga Allah sebutkan tadi dalam surat Al-Fajr misalkan, fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Nah, jadi begitu dia. Jadi barometernya seorang itu biasanya begitu. Dia menganggap ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, Allah memuliakan, wa na'amahu, Allah berikan kenikmatan, fa yaqulu rabbi akraman. Dia kemudian menganggap
Ini kan sebuah kemuliaan. Allah memuliakan saya itu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Sebaliknya ketika Allah berikan dia kesukaran gitu, rezekinya dipersempit, langsung dia berpikiran itu, Allah menghinakan saya. Allah tinggalkan saya. Tidak begitu kata Allah. Tidak begitu logikanya itu. Nah, terus bagaimana logikanya? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan kita di dunia ini adalah memang untuk diuji itu. Ya. Diujinya bagaimana modelnya? Nyatanya ada orang yang hartanya tidak habis-habis. Diujinya itu mereka juga diuji itu. Mereka diuji dengan apakah dia bersyukur atau tidak. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan itu. Nah, jadi apapun keadaannya kita sedang diuji. Makanya salah satu nanti kalau kita belajar akidah, salah satu tujuan diciptakannya kita di atas bumi ini adalah lil ibtila, untuk diuji. Dan banyak sekali ayat-ayat itu yang mengatakan terkait dengan ini. Bahkan Allah tegaskan lagi orang-orang yang beriman itu. Apakah orang-orang beriman itu menyangka bahwa dia akan ditinggalkan begitu saja? Ayyaqulu la ilaha illallah. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, apakah akan ditinggalkan begitu saja? Dibiarkan begitu saja? Tidak. Akan tetapi akan diuji itu, sebagaimana seberapa jujur dia mengucapkan la ilaha illallah, akan Allah uji dengan berbagai ujian-ujian. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah disebutkan begitu kan, bahwa umat-umat kalian, umat-umat terdahulu, masahumul ba'sa wad dharra'u hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai begitu mereka. Orang-orang terdahulu diuji dengan berbagai ujian itu sampai-sampai mereka berada pada titik akhir itu. Dia kemudian bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Itu orang-orang, padahal dia orang beriman itu. Jadi sekali lagi yang Islam ketika memberikan pandangan terhadap dunia ini seperti itu, bahwa pasti akan ada itu. Maka yang diperlukan adalah ketika mendapatkan musibah ini adalah kita harus bersabar. Kemudian selanjutnya kalau kita mau ketika mendapatkan kenikmatan, maka kita bersyukur, harus siap kedua-duanya. Orang muslim itu harus siap kedua-duanya. Begitu Islam memberikan pandangan kepada kita semua bahwa seorang yang mengaku Islam itu harus siap kedua-duanya. Kalau kenikmatan, siap menerima dengan cara mensyukurinya. Kalau kena musibah, siap menerima. Nanti kalau terus dilatih perasaan ini, maka akan sampai kepada derajat yang namanya ridho. Ridho terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalau sudah sampai kepada titik atau sudah sampai kepada makam ridho ini, ya sudah mendekati waliullah, sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sampai kepada ridho ini, betul-betul ridho menerima takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita akan melihat definisi yang keduanya ini, apa yang disebut dengan syukur, apa yang disebut dengan sabar. Kalau kita melihat secara definisi, syukur itu kalau kita artikan secara definisi itu, syukur itu artinya terima kasih kalau dalam bahasa kita. Jadi bagaimana kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biasanya kalau kita belajar bahasa Arab itu kan kalau kita mengucapkan terima kasih, itu bahasa Arabnya adalah syukran. Syukranlah, terima kasih. Nah, jadi kalau kita mendengarkan bersyukurlah kepada Allah, artinya kita diminta untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana bentuk terima kasih ini? Ya, ulama sebutkan berterima kasih dengan setidaknya yang paling pertama adalah hati itu. Hati itu ikrar terhadap kenikmatan yang Allah datangkan kepada kita itu, ya nanti tergantung tingkatannya.
ulama mendefinisikannya, ulama-ulama tasawuf mendefinisikan yang namanya syukur itu ketika memunculkan dalam hati kenikmatan yang kita dapatkan ini bukan berdasarkan kekuatan kita, murni karena Allah. Nah, itu namanya syukur. Kemudian bersyukur dengan lisan itu artinya kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ketika mendapatkan kenikmatan itu. Sama seperti misalkan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia meminta siapa yang mampu mendatangkan kursinya Ratu Balkis ini. Ada yang jin ifrit mengatakan saya nanti bisa mendatangkan dalam waktu Anda berdiri kemudian Anda berjalan ke sana, nanti kembali ke sini sudah kembali itu. Sudah datang itu kursinya. Kemudian ada seorang yang memiliki ilmu, orang biasa bukan jin. Ada seorang yang memiliki ilmu di sisi Allah. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya saya bisa mendatangkan hanya dalam sekejap mata. Ketika setelah itu didatangkan kursinya Ratu Balkis itu dalam sekejap mata, apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Jadi bukan sombong gitu. Langsung kata Nabi Sulaiman, ini merupakan keutamaan dari Rabbku. Nah, ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya itu. Liyabluwani a'akfur am akfur, a'ashkuru am akfur. Untuk menguji saya apakah saya dengan kekuatan yang luar biasa ini, dengan kekuasaan yang luar biasa ini, apakah saya kemudian bersyukur atau sebaliknya saya kufur terhadap nikmat ini. Jadi langsung itu kalimat-kalimatnya seperti itu. Kemudian ada syukur yang juga dengan perbuatan kita. Nah, ada syukur dengan perbuatan kita. Sebagaimana contohnya misalkan suatu ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha oleh sahabat. Ditanya, ya Aisyah, ceritakan kepada kami hal-hal yang menakjubkan yang engkau lihat dari sisi Rasulullah. Kata Aisyah, subhanallah, semuanya menakjubkan kalau Rasulullah itu. Semua tindak tanduknya semua menakjubkan. Tapi pernah suatu ketika kata Aisyah, yang perlu saya ceritakan di sini kata Aisyah. Pernah suatu ketika Rasulullah datang kepada saya, jadwalnya saya yang bergilir ya. Suatu ketika Rasulullah datang kepada saya, kemudian Aisyah memeluk saya. Dia sentuhkan kulitnya di kulit saya. Kemudian dia bisiki saya, ya Aisyah, saya mau malam ini saya mau beribadah kepada Allah. Apa kamu mengizinkan? Pernah begitu bapak? Kita tanya kepada istrinya, minta izin sama istrinya. Wahai Aisyah, sama malam ini saya mau beribadah sama Allah, saya mau dekat sama Allah. Nah, jadi beliau perlu kemudian minta izin begitu. Kata Aisyah, ini uhibbu qurbaka wa uhibbu an ta'budu rabbuka. Saya suka kedua-duanya Rasulullah, saya suka sama kalau sama-sama ini. Tapi ya mau tidak mau saya juga harus suka kalau kita beribadah sama Allah. Nah, tapi yang jelas saya izinkan kan, gitu. Kemudian ketika saat itu Aisyah perhatikan beliau mengambil wudhu dengan sangat yang tidak biasa lah itu. Kemudian Aisyah perhatikan ketika Rasulullah sedang sholat, berdiri, air matanya jatuh sampai Aisyah mau melihat itu sampai dadanya Rasulullah itu basah karena air mata. Kemudian Rasulullah ketika ruku tambah lagi menangis lagi. Kemudian ketika sujud menangis lagi, duduk menangis lagi. Aisyah perhatikan semuanya itu. Ketika intan itu terus berlanjut sampai kemudian Bilal datang untuk azan pertama ya. Jadi hampir satu malam full gitu. Sampai Bilal datang untuk azan pertama, kan azan pertama itu belum masuk subuh. Azan untuk qiyamul lail gitu. Maka ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa harus Anda lakukan ini? Anda kan ini sudah diampuni dosanya yang sudah berlalu dan yang akan datang. Kenapa harus begitu sholat, begitu khusyuknya sampai harus menangis itu? Kata Rasulullah, afal akun abadan syakura. Tidak patkah kalau saya menjadi hamba yang bersyukur. Jadi cara bersyukurnya Rasulullah dengan begitu tadi diberikan nikmat. Nah, dia
berterima kasih kepada Allah dengan sholat yang khusyuk, menangis di hadapan Allah, berterima kasih. Jadi bentuk syukur dengan perbuatan kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara penjelasan terkait dengan sabar dan syukur. Kemudian yang terakhir, apa yang disebut dengan sabar, secara sederhana para ulama kita mendefinisikan habsun nafsi ala ma takrah, menahan diri terhadap hal-hal yang tidak disukai, itulah yang disebut dengan sabar. Menahan lisan untuk tidak berkata-kata yang dibenci Allah, menahan tangan untuk tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita sukai, kita tahan, bahkan kita berusaha untuk menerimanya. Sekira demikian untuk nanti penjelasannya mungkin atau pelebarannya untuk dari pertanyaan-pertanyaan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin pertanyaan sih yang mau bisa. Jadi jika ada yang mau bertanya, jadi satu pertanyaan satu orang terbaik. Lagi sama lagi. Oh, tiga. Di luar ada sama. Jadi langsung dijawab pertanyaan nanti Ustaz. Jelas kita. Mungkin sudah bisa mulai. Silakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 2 bulan sampai mana ketemu ya. Saya mau tanyakan ini masalah syukur itu. Apakah itu syukur hanya sekedar ucapan saja cukup? Iya. Karena saya ingat dulu orang tua di kampung saya di sana di istilah syukur itu begini katanya. Syukur itu boleh dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan anggota tubuh. Jadi bagaimana caranya membuktikan rasa syukur itu kepada Allah SWT? Terima kasih. Waalaikumsalam. Sudah dijawab saja supaya jelas kita. Nanti lalu Ustaz kalau kita jawab kalau Ustaz. Ya, apakah syukur dengan ucapan saja? Tentu itu salah satu syukur. Nah, ulama kita menjelaskan terkait dengan itu. Jadi salah satu bentuk rasa syukur kita itu dengan mewujudkan di lisan kita. Makanya ada ada kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tingkatan yang pertama ya. Tapi tentu ulama menjelaskan tadi, misalkan di dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah, sebuah kitab terkait dengan tasawuf, itu dijelaskan itu terkait dengan yang kita sampaikan itu tadi, bahwa syukur yang paling sempurna itu harus terwujud di 3 komponen tadi itu. Ada di dalam hati. Bagaimana hati itu bersyukur tadi? Dengan ikrar itu, meyakini bahwa segala yang datang ini dari Allah. Itu ya, pengakuan. Ikrar itu pengakuan. Bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menghilangkan, bahkan lebih diterangkan di situ ya, seperti misalkan seorang ulama namanya Junaid Al-Baghdadi, beliau menjelaskan syukur itu disebut syukur ketika meyakini dalam hati bahwa yang datang ini bukan atas kekuatan kita. Nah, jadi kalau masih ada perasaan, wah alhamdulillah tadi karena saya bekerja keras akhirnya saya berhasil. Kalau masih ada dalam hati itu belum sempurna syukurnya itu. Tapi kalau sudah bersih betul dalam hati, wah tidak ada daya la haula wala quwata illa billah ya. Tidak ada daya dan upaya, semuanya dari Allah ini. Nah, ketika sudah murni itu yang disebut dengan syukur, kata Junaid Al-Baghdadi itu dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah, itu dalam hati kan. Nah, kemudian kalau dalam lisan, salah satu contohnya itu tadi Nabi Sulaiman. Nah, beliau sebutkan hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini
pengakuan juga dalam lisannya itu ini dari semuanya dari Allah ini. Kemampuannya mendatangkan kursi singgasana dalam sekejap mata itu kemudian bukan menjadikannya sombong, kemudian dia mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji saya apakah saya bersyukur atau kufur. Nah, kemudian tadi contoh bagaimana dalam tindak tanduk kita dalam anggota tubuh kita seperti Rasulullah tadi itu. Ya, walaupun mungkin kita tidak mau seperti Rasulullah, setidaknya kita mengetahui caranya. Nah, setidaknya mendekati itu. Kita menghadap Allah dengan khusyuk untuk membuktikan rasa syukur kita di hadapan Allah. Kira-kira begitu, Pak Haji. Iya. Ya. Jangan. Ya, terima kasih Ustaz. Terkait syukur dan sabar ini, ya saya tanyakan singkat saja, apa fadilah kalau kita bersyukur dan bersabar, kemudian apa mudaratnya kalau kita tidak melaksanakan amalan syukur dan sabar ini? Terima kasih. Ya, silakan. Iya. Yang pertama, tentu yang namanya syukur ini wajib untuk kita laksanakan itu. Ini yang pertama. Sehingga nanti kalau ketika kita sudah mengetahui hukumnya wajib, nah pasti nanti ada konsekuensi ketika mengerjakan, ada juga konsekuensi ketika meninggalkan. Terkait dengan syukur ya jelas. Wala in syakartum la azidannakum kan begitu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini kalau terkait dengan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau engkau bersyukur, ya, apabila engkau mensyukuri nikmatku, la azidannakum, fadilahnya itu pasti akan ditambahkan. Pasti akan ditambahkan. Kalau bersyukur tadi itu Allah akan tambahkan. Bisa tambahannya itu ya bisa kualitasnya bertambah, bisa kuantitasnya bertambah, bisa juga kualitasnya. Jangan sampai kan juga ada yang mengatakan, oh, ini saya bersyukur istri saya satu, kenapa tidak jadi tambah dua? Bukan begitu, tidak begitu maknanya itu. Jadi bisa juga bertambah kualitasnya. Bersyukur istri satu, Allah jadikan istri yang soleha, kan lebih bagus. Ya. Rasulullah itu ketika memperistrikan Khadijah, Rasulullah itu bersama beliau tidak tidak selama beliau bersama Khadijah itu tidak ada wanita lain itu. Kenapa? Karena kualitasnya Khadijah ini ya seperti cantiknya juga, solehahnya juga, banyaknya juga hartanya. Kemudian ya dermawan juga, kemudian nasabnya juga ada ya. Jadi kualitasnya itu nah, jadi begitu ya. Jadi tidak selalu